Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gua mau coba share beberapa pendapat gua ke kalian soal iPhone XR di tahun 2022. Karena tepat di bulan lalu iPhone XR ini resmi berumur 4 tahun dari awal perilisannya, yaitu di tahun 2018. Nah, di video kali ini gue juga udah ngerangkum beberapa hal yang menurut gue penting kenapa iPhone XR ini masih layak banget buat kalian lirik di tahun sekarang. Dan lewat video ini juga gue bakalan ngejabarin beberapa alasan kenapa iPhone ini wajib jadi pertimbangan kalian buat dibeli di tahun 2022. Oke, buat alasan yang pertama yang pasti soal harganya. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau di awal perilisannya iPhone XR ini dibanderol sekitar 15 jutaan lebih. Dan kabar baiknya harga ini udah jauh affordable buat kalian beli di tahun sekarang. Contohnya buat iPhone XR 64GB X Inter dibanderol sekitar 4,4 jutaan, sedangkan buat yang varian 128-nya dibanderol sekitar 5,1 jutaan. Harga yang gue tampilin barusan adalah harga iPhone XR bekas garansi Inter, di mana punya selisih sekitar 1 jutaan dari harga bekas garansi resminya. Nah, kalau yang X Inter 64GB tadi dibanderol 4,4 jutaan, sedangkan buat yang X garansi resminya dibanderol sekitar 5,4 jutaan. Selisih harga 1 jutaan ini bukan nominal yang kecil buat sebagian orang, jadi buat kalian yang emang budgetnya bener-bener terbatas, gue saranin mending ambil yang X Inter aja. Karena mau itu bekas garansi Inter ataupun garansi resmi, secara fungsi iPhone XR ini bakalan sama aja. Oh iya, buat harga resmi barunya dari iPhone XR ini sebenarnya udah nggak ada. Jadi opsi kalian cuma dua, antara beli iPhone XR bekas garansi Inter atau iPhone XR bekas garansi resminya. Ya intinya balik lagi tinggal disesuaiin aja sama budget kalian masing-masing. Oke, buat alasan kedua yang gue mau bahas di sini yaitu soal performanya. Ya, iPhone XR menggunakan chipset A12 Bionic dengan sistem fabrikasi di 7 nanometer dan dibekali RAM berukuran 3GB. Di mana chipset yang dipakai di iPhone XR ini sama persis dengan chipset yang ada di iPhone XS dan juga iPhone XS Max. Sedangkan buat urusan performanya, chipset A12 Bionic ini menurut gue masih bisa banget kalian andelin di tahun sekarang. Mau itu buat kerjaan yang ringan-ringan aja, bahkan buat kerjaan yang berat sekalipun. Contohnya buat kebutuhan sosial media kalian kayak balas-balasin chat WhatsApp, email, scroll-scroll video TikTok, ataupun buat buka-buka Instagram, gua nggak pernah nemuin kendala yang berarti dari iPhone XR ini. Jadi bisa gua simpulin buat kalian yang kebutuhannya tergolong casual, performa dari iPhone XR di tahun sekarang gua rasa udah lebih dari cukup. Sedangkan buat performa gamingnya sendiri, iPhone XR ini masih playable banget buat kalian pakai. Contohnya buat game-game berat kayak PUBG Mobile, iPhone XR ini mampu berjalan lancar tanpa lag di settingan HDR Extreme sekalipun. Yang secara logikanya game berat sekelas PUBG bisa lancar, apalagi game-game yang sekaliber dengan PUBG atau game yang ada di bawahnya. Overall buat urusan performa iPhone XR di tahun sekarang, gua nggak ada komplain sama sekali. Buat kebutuhan gaming masih lancar, apalagi cuman buat kebutuhan casual sehari-hari. Oke, buat alasan ketiga yang gue mau bahas di sini yaitu soal baterainya. Secara angka kapasitas baterai dari iPhone yang satu ini emang nggak bisa dibilang gede-gede banget. Ya, cuman ada di 2942 mAh aja. Mungkin buat kalian pengguna setia Android pastinya bakal underestimate dengan kapasitas baterai iPhone XR yang cuma segini. Tapi siapa sangka kalau kapasitas baterai yang tergolong kecil ini punya daya tahan yang nggak bisa kalian anggap remeh juga. Pasalnya ketimbang iPhone X series atau X series lainnya, contohnya kayak iPhone X, iPhone XS dan juga iPhone XS Max, iPhone XR ini punya daya tahan baterai yang lebih baik ketimbang ketiga seri iPhone tadi. Nah, statement gue barusan bukan tanpa alasan juga, karena resolusi layar yang dipakai di iPhone ini nggak terlalu besar, otomatis konsumsi daya yang dipakai jauh lebih irit ketimbang iPhone X series lainnya. Buat penggunaan gue yang tergolong standar aja, contohnya kayak buka-buka sosial media, nonton YouTube, dan sesekali main game di iPhone ini, kapasitas baterai segini gue bisa bilang udah lebih dari cukup. Bahkan gue cuma perlu cas HP ini 2 kali aja dalam waktu 1 hari. Nah, jadi buat kalian yang penggunaan HP-nya tergolong biasa aja kayak gue barusan, iPhone XR ini gue rasa bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian pakai di tahun sekarang.
Oke, buat alasan keempat yang gue mau bahas di sini yaitu soal update softwarenya. Ya, mungkin sebagian dari kita tahu kalau Apple itu nggak terlalu pelit buat kasih dukungan software terbaru ke jajaran iPhone lawas mereka. Contohnya kayak di iPhone 7 Plus kemarin yang resmi di stop update-nya setelah kurang lebih 6 tahun dari awal perilisannya. Dan kalau nasib baik ini berpihak ke iPhone XR juga, artinya kalian masih bisa merasakan sampai update ke iOS 19 nanti. Ya, walaupun statement gue barusan ini nggak beralasan, tapi kalau kita lihat polanya, kemungkinan besar iPhone XR ini juga punya nasib yang baik kayak seri-seri iPhone terdahulunya. Nah, mungkin buat kalian yang emang masih ragu sama iPhone ini soal masalah update softwarenya, gue berani jamin buat 2-3 tahun mendatang, iPhone ini masih layak banget buat kalian pakai. Oke, buat alasan kelima yang gue mau bahas di sini yaitu soal desain dan kameranya. Well, kalau ngomongin soal desainnya, iPhone yang satu ini emang gak ada yang spesial sama sekali kalau dibandingin sama beberapa series iPhone lawasnya Apple. Apalagi kalau yang kita omongin itu masalah desain di bagian belakang. Nah, buat bagian belakangnya di sini iPhone XR menggunakan setup single kamera dan logo Apple-nya ini masih ada di bagian tengah atas. Ya, sekilas hampir mirip-mirip sama desainnya iPhone 7 dan juga iPhone 8. Tapi hal ini juga nggak bisa kalian jadiin deal breaker juga, karena kalau merujuk ke bagian desain layar depannya, desain layar berponi ini masih dipakai sampai di series terbarunya iPhone, yaitu iPhone 14. Ya intinya tanpa harus keluarin kocek terlalu mahal, kalian juga udah bisa ngerasain gimana pengalamannya punya iPhone dengan desain layar berponi. Oh iya, masih ngomongin soal layarnya, di sini iPhone XR dibekali dengan layar berukuran 6,1 inch dan disupport dengan panel LCD yang Apple sebut sebagai Liquid Retina Display. Ya, walaupun masih menggunakan panel LCD, sedangkan iPhone terbaru udah menggunakan panel OLED, tapi kontras gambar yang dihasilin dari layar iPhone XR ini udah cukup banget buat kebutuhan multimedia atau media consumption kalian sehari-hari. Ya intinya buat dipakai di tahun 2022, layar dari iPhone XR ini masih bisa banget buat kalian andelin. Sedangkan buat urusan kameranya sendiri, di sini iPhone XR dibekali dengan setup single kamera di bagian belakang, dimana buat resolusinya itu ada di 12 megapiksel. Buat urusan upload-upload di sosial media, contohnya kayak bikin-bikin konten TikTok, atau sekedar Instastory di Instagram kalian, hasil dari kameranya ini masih bisa banget kalian andelin di tahun sekarang. Nah, mungkin buat lebih lengkapnya lagi, kalian bisa lihat aja beberapa foto yang udah gua ambil dari iPhone XR ini. Well, mungkin segitu aja video singkat gua soal iPhone XR di tahun 2022. Semoga video ini juga bisa dijadiin bahan pertimbangan kalian yang tetap pengen beli iPhone XR di tahun sekarang. Oh iya, semua yang kalian tonton barusan itu pure pendapat gua pribadi. Jadi kalau ada dari kalian yang mungkin kurang setuju sama pendapat gua barusan, tinggal di dislike aja video kali ini dan kasih pendapat kalian soal iPhone ini di kolom komentar yang ada di bawah. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.